Misalkan dua mobil warna kuning dan abu-abu berangkat bersamaan dari garis start. Jika mobil kuning tiba terlebih dahulu di garis finish, dapat dikatakan mobil kuning bergerak lebih cepat daripada mobil abu-abu, atau mobil abu-abu bergerak lebih lambat daripada mobil kuning. Hal ini dipengaruhi oleh kecepatan kedua mobil yang berbeda. Adakah kalian yang tahu alat untuk mengukur kecepatan pada mobil? Silahkan kalian cari tahu jawabannya dan tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam soleh, mandiri, cerdas. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi kita hari ini belajar matematika bersama Bunda Ika. Hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, silahkan kalian siapkan buku matematikanya dan tonton videonya sampai habis. Karena matematika mudah dan menyenangkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa dapat mengetahui pengertian kecepatan, kemudian diharapkan siswa dapat mengetahui satuan kecepatan, dan diharapkan siswa dapat mengetahui hubungan antar satuan kecepatan. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang kecepatan. Kita ingat kembali bahwa kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Coba kalian perhatikan segitiga berikut. Segitiga berikut adalah segitiga ajaib. Segitiga ini akan memudahkan kita dalam mencari kecepatan, jarak yang ditempuh, dan waktu tempuh. Di sini ada S, V, dan T. Nah, di sini V adalah kecepatan, S merupakan jarak yang ditempuhnya, dan T adalah waktu tempuh. Jika kita akan mencari kecepatan, maka kita tutup yang V tadi, dan tersisalah S dan T. Jadi, untuk mencari kecepatan atau V, yaitu S per T. Jaraknya dibagi dengan waktunya. Kemudian, jika kita ingin mencari S-nya atau jarak yang ditempuhnya, maka kita tutup yang S tadi, dan tersisalah V dan T. Jadi untuk mencari S, mencari jaraknya sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya. Dan jika kita ingin mencari waktu tempuhnya, kita tutup yang T-nya dan tersisalah S dan V. Jadi untuk mencari waktu tempuh atau T sama dengan S per V. Jaraknya dibagi dengan kecepatan. Nah, jadi kalian bisa menggunakan rumus ini tadi untuk mencari kecepatan ataupun waktu tempuh ataupun jarak yang ditempuhnya sesuai dengan yang diketahui dan yang ditanyakan. Untuk yang selanjutnya, satuan kecepatan. Satuan kecepatan ini sama dengan satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Satuan kecepatan yang biasanya digunakan yaitu kilometer per jam. Namun ada satuan kecepatan yang lainnya juga. Ada meter per detik, ada sentimeter per detik, dan ada meter per menit. Nah, kita akan belajar tentang hubungan antar satuan
antar satuan kecepatan diubah menjadi bentuk lain dengan menggunakan hubungan antar satuan jarak dan satuan waktu. Untuk contoh yang pertama, 150 km per jam sama dengan berapa meter per detik? 150 km per jam ini artinya untuk waktu 1 jam jarak yang ditempuh itu adalah 150 km. Jadi dapat kita tuliskan 150 km per 1 jam. Nah, kilometernya ini kita jadikan ke meter karena yang ditanyakan tadi meter per detik. Yang 150 km kita jadikan meter. Ini 150 km jadikan meter, kita kalikan 1000 karena dari kilometer ke meter ini turun 3 tangga, jadi dikalikan dengan 1000. Kemudian yang 1 jam kita jadikan ke detik. 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Jadi hasilnya 41,67 meter per detik. Jadi 150 km per jam itu sama dengan 41,67 meter per detik. Contoh yang selanjutnya, 150 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Kita tuliskan 150 km per jam itu sama dengan 150 km per 1 jam. Nah, yang kilometer akan kita jadikan meter, kemudian yang jam ini akan kita jadikan menit. 150 km menjadi 150.000 meter dan 1 jam ini sama dengan 60 menit. Jadi hasilnya 2500 meter per menit. 150 km per jam sama dengan 2500 meter per menit. Yang selanjutnya 150 meter per menit sama dengan berapa meter per detik? Kita tuliskan 150 meter per 1 menit. Nah, yang meternya tetap meter, 150 meter. Kemudian yang menit ini kita jadikan detik. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi hasilnya 2,5 meter per detik. Jadi untuk 150 meter per menit sama dengan 2,5 meter per detik. Contoh yang selanjutnya, 150 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam? Kita tuliskan 150 meter per 1 detik. Nah, yang 150 meter ini kita jadikan kilometer. Yang detik kita jadikan jam. 150 meter ini untuk menjadi ke kilometer berarti dia naik 3 tangga. 3 tangga berarti dibagi dengan 1000. Jadi dituliskan 150 dibagi dengan 1000. Kemudian yang detik ini kita jadikan jam. Kalau 1 jam itu sama dengan 3600 detik, berarti untuk 1 detik ini 1 dibagi 3600 jam. Nah, 150 per 1000 dibagi dengan 1 per 3600. Hasilnya 540 km per jam. Contoh yang selanjutnya, 150 meter per detik sama dengan berapa sentimeter per detik? Nah, kita tuliskan 150 meter per 1 detik. Kemudian yang 150 meter ini kita ubah menjadi sentimeter.
Dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga, artinya dia dikali dengan 100, jadinya 15.000. Kemudian yang detik ini tetap detik, jadi hasilnya 15.000 cm per detik. Jadi untuk 150 meter per detik sama dengan 15.000 cm per detik. Untuk yang selanjutnya, 150 meter per menit sama dengan berapa kilometer per jam? Kita tuliskan 150 meter per menit sama dengan 150 meter per 1 menit. Yang meter ini kita jadikan kilometer dibagi dengan 1000 karena naik 3 tangga. Yang 1 menit ini kita jadikan jam. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi kalau 1 menit sama dengan 1 dibagi 60 jam. Jadi hasilnya 9 km per jam. Nah, ini tadi beberapa contoh untuk hubungan antar satuan kecepatan. Agar lebih paham, kalian harus lebih sering berlatih soal-soal tentang kecepatan. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat, dan Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.